Oke, halo guys, balik lagi di tutorial kalkulus. Buat sekarang kita bakal bahas pembahasan soal bab 9 tentang barisan sama deret infinite atau infinite series. Oke, mungkin kita langsung aja ya buat soal yang pertama. Di sini ditanyain barisan akar 2n kuadrat plus 1 per 3n plus 2 itu konvergen ke berapa gitu. Nah, jadi buat ngecek si kekonvergenan suatu barisan tuh langkah yang bisa kita ambil tuh dengan mencari limit dari sukunya itu atau limit dari AN ya. Jadi nanti kalau limit AN-nya mendekati suatu bilangan itu nanti itu dianggap konvergen. Kalau limitnya bentuknya bentuk tak hingga atau bentuk tak wajar atau si barisannya itu divergen. Nah, buat soal ini, case ini, jadi yang kita limitin tuh suku ini. Jadi kita cari limit n juta hingga akar 2n kuadrat plus 1 per 3n plus 2. Nah, caranya gampang aja, tinggal semua sukunya dikali 1/n. Jadi bentukannya bakal kayak gini, yang di bawah jadi 3n per n plus 2 per n. Yang atas tuh karena di dalam akar, jadi 1/n-nya masuk ke dalam akar jadi n kuadrat, jadi akar 2n kuadrat per n kuadrat plus 1/n kuadrat. Jadi ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. Nah, yang ini belakang berarti hasilnya 0 kan. Jadi hasilnya bakal sama dengan akar 2 per 3. Itu ya, jadi hasilnya si barisan tadi konvergen ke akar 2 per 3. Nah, terus buat soal selanjutnya, soal nomor 2, ditanyain tuh si integral 0 sampai t hingga 2 per x kuadrat plus 4 dx sama dengan berapa gitu. Nah, sehingga kan kita tahu nih nanti nilai si integral tak wajarnya ada nilainya atau tak hingga atau minus tak hingga atau angka yang lain. Nah, terus kita disuruh nentuin dari hasil integral tadi tuh si deret ini nanti bakal konvergen atau divergen gitu. Nah, caranya gimana? Jadi kita nyari integral tak hingganya dulu atau integral tak wajar ya. Integral 0 sampai tak hingga 2 per x kuadrat plus 4 dx. Nah, di sini tuh bentukannya diubah jadi limit ya. Limitnya menuju tak hingga dari integral 0 sampai t 2 per x kuadrat plus 4 dx. Nah, habis itu kita cari integralnya dulu. Nah, ini kayak yang di bab 7 awal, jadi nanti bakal ketemu yang ini. Tangan inverse atau tangan x per 2, karena ini ya, ini 2, ini juga 2. Jadi yang bentukannya super x kuadrat plus a kuadrat kan. Atau gini, yang a per nih x kuadrat plus a kuadrat, sorry ya. Jadi nanti tangan inverse dari x per 2.
Nah, terus kita masukin batasnya dari 0 sampai T, terus kita hitung limitnya. Nah, terus dimasukin batasnya, berarti yang itu kan nanti ketemu gini ya, tangan T per 2 tangan inverse minus tangan 0 ya, 0 per 2 tangan inverse. Nah, terus kita masukin batasnya kan tahingga. Jadi nanti bakal ketemu yang ini, tangan inverse tahingga minus tangan inverse 0. Nah, terus kita tahu kan tangan inverse si tahingga ini tuh pi per 2. Nah, kalau tangan inverse-nya 0, dia 0. Berarti nanti bakal ketemu pi per 2 minus 0. Jadi jawabannya pi per 2. Nah, karena si integral ini ketemu nilainya atau ada nilainya, berarti dari tadi tuh konvergen pakai teori yang uji integral. Oke, kita langsung lanjut buat nomor 3. Di sini ada dua part itu ya, A sama B. Yang A, intinya kita disuruh buat nentuin sih si A sama B ini konvergen atau divergen gitu. Nah, jadi buat yang A, deret 1 sampai hingga n min 3 per 2 n kuadrat plus 1. Nah, terus cara yang paling mudah kita ya tarik limitnya gitu. Limit sukunya limit AN, atau di sini aku pakai uji banding sih sebenarnya, uji banding biasa. Nah, karena ini nanti kayak disederhanain gitu, ketemunya ini seper 2N. Nah, terus kita bandingin sama deret harmonik seper N. Nah, karena ini mirip kayak cuma dikali setengah kan. Nah, jadi karena si yang seper N aja divergen, berarti walaupun dikali setengah, berarti deret ini bakal juga divergen karena pakai uji banding. Seper N aja divergen, apalagi seper 2N cuma dikali doang. Itu sih mungkin yang gampang. Nah, terus buat yang B, sigma dari N sama dengan 1 sampai K hingga N plus 1 pangkat 150 per 4N. Nah, jadi di sini aku pakai G rasio, di mana limit AN menjuta hingga biasanya AN plus 1 dibagi AN. Nah, jadi kan ini tadi N plus 1, berarti kalau N plus 1, suku N plus 1 berarti N plus 2 pangkat 150 per 4 pangkat N plus 1. Ini yang N plus 1. Nah, terus dikali, kayak dibalik itu sih, langsung aku balik 4 pangkat N per N plus 1 pangkat 150. Nah, terus tinggal dicoret, ini hilang, ini juga hilang, mesti tinggal seperempat. Nah, terus yang sisa tuh suku ini doang, N plus 1, N plus 2 pangkat 150 sama N plus 1 pangkat 150. Nah, di mana ini kalau dibagi N gitu,
bakal sama dengan 1. Pakai limit hingga. Nah, ini kayak konstantonya di depan kayak 1/4. Jadi hasilnya bakal 1/4. Nah, oleh karena ini ada nilainya, jadi deret yang dicari ini konvergen. Jadi kesimpulannya buat A itu divergen, nah yang B konvergen. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini juga ada 3 di A, B, C. Kita disuruh ngecek jenis konvergenannya. Kalau di simpulin secara gampang tuh konvergen tuh ada konvergen bersyarat, konvergen mutlak, sama divergen. Karena itu bisa dibaca dari PPT dosen gitu. Nah, terus kita cari yang A dulu nih. Nah, yang A kan deret ganti tanda ya. Ciri khasnya yang ini. -1 pangkat N per 1. Oke, terus kita cari aja, langsung kita tarik limit limit dari yang suku yang belakang ini tanpa pangkat yang di depan itu bakal sama dengan 1/2. Nah, karena ininya nggak sama dengan 0, karena ini uji deret ganti tanda, berarti deretnya divergen. Karena sama dengan 0. Nah, cara nyari limitnya bisa lah ya, karena cuma sukunya dikali pangkat tertingginya gitu kan, pangkat tertinggi suku N-nya. Jadi gampang sih harusnya. Jadi buat yang pertama hasilnya divergen. Nah, terus buat yang kedua, deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga -1 N pangkat N plus 1 per 3 N N kali akar pangkat 4N. Jadi cara gampangnya kita cek si limitnya dulu. Limit AN-nya tinggal disubstitusiin jadi deret ininya si unsur dan ditandanya kita hilangin. Jadi nanti bakal ketemu limit 1/3 N pangkat 5/4. Terus kita substitusi entah ininya, limitnya bakal ketemu 0. Berarti dia konvergen. Nah, terus kita juga perlu cek dari uji deret positifnya. Jadi karena si ini unsur N pangkat 5/4-nya ini kan sepertiga N pangkat P gitu kan. Seper N pangkat P. Nah, karena si pangkat ini 5/4 kan lebih dari 1, maka dia konvergen juga. Nah, makanya karena dari uji 2 cara tadi atau uji yang awal ganti tanda sama uji yang deret pangkat atau deret positif biasa pakai dengan deret P, karena hasilnya kedua-duanya konvergen, maka si nomor B ini konvergen betul.
Terus lanjut lagi buat nomor C-nya. Jadi di sini pertanyaannya sigma n sama n dari n sama dengan 1 sampai T hingga cos np per n pangkat 3. Nah, terus kita cari dulu nih, karena yang di bawah ini kan n pangkat 3 ya. N pangkat 3 kan lebih dari 1 ya, 3-nya. Topengnya lebih dari 1, maka deretnya tuh konvergen. Nah, selanjutnya kita bakal pakai uji rasio buat nentuin ini, karena kayak bentukannya kayak deret pangkat gitu. Nah, terus kita cari kalau uji rasio itu kan an plus 1 per n plus 1. Sorry, an plus 1 sama an per an. Jadi nanti kita cari limit n menjuta hingga cos n plus 1 pi per n plus 1 pangkat 3 dikali n pangkat 3 per cos n pi. Nah, terus kita bakal coret-coret gitu. Nanti pada ujungnya kita bakal nemu gini, bisa dicoret gitu. Hasilnya tinggal minus 1 kali ini salah nulis ya, sorry, n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 3. Nah, terus kan bisa dicari ya, pakai dikali 1 per n pangkat 3. Hasilnya bakal sama dengan min 1. Nah, karena kalau dari uji rasio tuh syaratnya kalau hasilnya kurang dari 0 itu deretnya bakal konvergen. Jadi karena dari dua uji ini deret poin C ini konvergen, maka didapatkan kesimpulan bahwa deret tersebut tuh konvergen mutlak. Ya, terus kita langsung lanjut buat nomor 5. Dimana di sini pertanyaannya tuh tentukan jari-jari konvergen sama daerah konvergen dari sigma n sama dengan 1 sampai hingga 6 per n kali 3 pangkat n plus 1 x min 9 pangkat n. Terus kita pakai uji rasio mutlak, di mana rho itu bakal sama dengan limit n menuju hingga an plus 1 per an. Tapi an plus 1 per an ini dimutlakin. Jadi karena deretnya bentukannya kayak tadi, hasilnya bakal kayak ini, 6 per n plus 1 3 pangkat n plus 2 dikali x min 9 pangkat n plus 1 per x min 9 pangkat n dikali n 3 pangkat n plus 1 per 6. Terus bisa dicoret-coret 6 sama 6. Terus ini bakal sisa di atas x min 9. Nah, terus yang ini juga dicoret. Nah, terus di bawah sisa 3. Tinggal sisa ini. Limit n menjuta hingga n per n plus 1
dikali sepertiga dikali X min 9. Nah, terus ini kan dilimitin hasilnya 1. Nah, jadi sisanya mutlak X min 9 per 3. Nah, syarat supaya deretnya konvergen itu rho-nya kurang dari 1. Nah, maka si mutlak X min 9 per 3 ini harus kurang dari min 1. Nah, terus pakai sifat mutlak, kita dapat nih batas daerah konvergennya dari 6 sampai 12. Nah, tapi ini tuh belum selesai karena kita harus ngecek di ujung-ujungnya, yaitu di 6 sama 12 buat nentuin fix batasnya tuh berapa gitu, ujung terbuka atau ujung tertutup gitu. Nah, terus kita substitusiin, kalau X-nya sama dengan 6 tuh bentuknya deretnya bakal ini. Nah, ini kan deret ganti tanda juga ya, karena ini 3. Jadi deretnya yang kalau dicek nanti bakal konvergen. Nah, kalau yang 12 itu kalau dicek nanti si deretnya bakal divergen. Nah, jadi fix sasi dari si batas daerah konvergennya tuh bakal sama dengan ini, di 6-nya tuh batas tertutup, di 12-nya batas buka, di 6 12 gitu ya. Nah, terus nentuin jari-jari konvergennya tuh tinggal B minus A atau yang gede dikurangi yang batas kanan lah, dikurangi batas kiri dibagi 2. Nah, di sini case-nya 12 minus 6 per 2. Jadi jari-jari konvergennya itu gitu ya. Terus kita lanjut lagi nomor 6. Ini operasi darat. Ada 2 soal juga. Buat yang B sebenarnya agak susah kalau bagi manual. Aku juga nyari kayak solusi dari buku sih kalau buat yang B. Jadi kita bahas yang A dulu. Fx itu sama dengan integral 0 sampai x tangan inverse t per t dt. Nah, jadi si deret yang merepresentasikan yang di dalam integral ini tuh ini ya, yang 1 minus x kuadrat per 3 plus x pangkat 4 per 5 minus x pangkat 6 per 7 tambah dan seterusnya. Nah, terus caranya buat dapat operasi deretnya ini tinggal di integrasi, diintegralin biasa. Nah, diintegralin ini kan jadi x, terus ini jadi ini x pangkat 3 per 9 plus x pangkat 5 per 25 terus dikurangi x pangkat 7 per 49 dan seterusnya. Jadi nanti bentukannya bakal x pangkat 2 n plus 1 karena n-nya sama dengan 0 per 2n plus 1 dikuadratin. Ya, tinggal ditentuin kayak plus minusnya gitu. Bakal berlanjut ini. Nah, terus buat yang B, fx itu pangkat x per 1 plus ln 1 plus x. Nah, buat pangkat x sendiri bentuknya gini ya, yang 1 plus x per
X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, buat yang bawah, uh, si ini, ln 1 plus X sendiri, itu yang ini belakang. Nah, tinggal ditambah 1 yang depan. Nah, mungkin cepet aja karena berguna juga. Lumayan susah, jadi hasilnya bakal gini. 1 plus X kuadrat minus 7X pangkat 3 per 6 plus 47X pangkat 4 per 24 dan seterusnya ke belakang. Oke, terus kita lanjut buat nomor terakhir. Di sini kita bahas deret Taylor. Oke, jadi jika fx-nya tuh ln x, maka f pangkat n dari x tuh bakal sama dengan minus 1 pangkat n min 1, n min 1 faktorial per x pangkat n. Nah, terus si polinomial Taylor atau deret Taylor-nya di order n pas sama dengan 1, kita cari di 1, bakal sama dengan ini, ln x itu x min 1 dikurangi setengah x min 1 dikuadratin plus sepertiga x min 1 di pangkat 3 titik sampai ini minus 1 pangkat n min 1 per n x min 1 dipangkatin n ditambah rnx. Nah, jadi yang ditanyain di sini si besar n supaya si rnx ini kurang dari sama dengan 0,0000004 kali 5. Jadi 5 kali 10 pangkat min 5 ya, mutlak dari rnx-nya. Nah, syaratnya tuh apabila si x-nya tuh antara 0,8 sampai 1,2. Nah, dari sini cara ngerjainnya sebenarnya rumusnya juga udah ada di PPT ya. Jadi kalau kita nyari f pangkat n plus 1x itu bakal sama dengan min 1 pangkat n n faktorial per x pangkat n plus 1. Nah, jadi nanti si rnx-nya bentukan mutlaknya bakal kayak gini, minus 1 pangkat n per n plus 1 c pangkat n plus 1 karena tadi di Taylor-nya di 1 berarti x min 1 pangkat n plus 1. Terus tinggal dimasukin ini berdasarkan syarat x-nya, syarat yang ini. Jadi kita substitusiin si x-nya itu yang batas atas 1,2 berarti jadi 0,2 pangkat n plus 1, yang bawah c-nya kita substitusiin 0,8. Nah, jadi si bentukannya bakal kayak gini ya. 0,2 pangkat n plus 1 per n plus 1, 0,8 pangkat n plus 1. Nah, terus ini bisa dibagi. Jadi hasilnya 0,25 pangkat n plus 1 per n plus 1. Nah, habis ini tadi kan syaratnya si mutlaknya bakal harus kurang dari ini. Nah, habis itu tinggal disubstitusiin aja dari, nah mungkin dicoba dari kalau n-nya sama dengan 1 berarti
1/4 dikuadratin per 2. Nah, berarti ini cuma 1/32 ya, belum sampai. Nah, terus kalau dicoba misal n-nya sama dengan 2. Berarti 1/4 pangkat 3 per 3. Ini cuma 1/64 kali 1/3. Belum nyampe juga. Nah, nanti bisa dicoba sampai n sama dengan 5. Ini nanti hasilnya 5 sih. Nah, nanti jadi kita cari gimana sih n terkecil supaya si nilai 0,25 pangkat n plus 1 per n plus 1 itu lebih kecil dari 5 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalau misal kita substitusiin yang 5, itu hasilnya bakal memenuhi gitu. Jadi minimal si n-nya tuh sama dengan 5 gitu. Oke. Sekian aja untuk tutorial kali ini. Tetap semangat, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja disampaikan di grup. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Bye-bye.